Oke teman-teman, ini adalah salah satu bibit cabutan ataupun yang biasa kita sebut dengan bibit asal-asalan. Tetapi hasilnya sawit ini nampak berbuah teman-teman. Kondisinya juga sangat subur. Jadi bibit ini diambil dari kebun yang sudah tua, lalu kemudian ditanam sebagai sisipan tetapi buahnya cukup banyak dan bentuk buahnya seperti ini teman-teman. Bentuk buahnya agak keriting-keriting dan semua bibit cabutan ini berbuah teman-teman. Secara kondisi batangnya juga besar, daun dan pelepahnya juga sangat hijau-hijau. Tetapi teman-teman, di sini perlu saya tegaskan bahwasanya ini adalah salah satu cara yang salah teman-teman. Dengan menanam bibit yang seperti ini, maka bisa dipastikan masa depan sawit ini tidak akan selamanya produktif teman-teman, karena asal bibit diambil dari kebun yang sudah tua lalu kemudian ditanam, sehingga produksi yang kita dapatkan pun bisa dipastikan tidak sebagus bibit unggul teman-teman. Kalau kita perhatikan dari bentuknya, kondisi buah dan batang nyaris sama dengan bibit unggul, tetapi inilah sifat sawit teman-teman, dimana sawit itu akan tetap berbuah sepanjang bibit yang kita tanam bukan bibit jantan. Ketika kita menggunakan bibit yang bukan bibit unggul, maka kita harus siap dengan kemungkinan masa depan daripada sawit ini teman-teman, dimana kita tahu bibit unggul merupakan bibit yang terbaik, sehingga hasil yang kita dapatkan pun bisa maksimal. Jika kita menggunakan bibit cabutan ini sebagai sisipan hanya untuk satu pokok, karena mungkin sebuah kendala, saya kira tidak jadi masalah, karena kapasitasnya memang sedikit dan bisa kita pastikan tetap tanaman itu memberikan buah teman-teman. Tetapi jika kita menggunakan bibit cabutan seperti ini dengan skala besar, maka sudah positif hasil kebun kita tidak akan sebagus bila kita menggunakan bibit unggul teman-teman. Dari bentuknya kita bisa melihat perbedaan antara bibit unggul dan bibit cabutan. Salah satunya adalah bentuk buahnya yang banyak mengeluarkan duri, lalu kemudian kondisi berondolannya yang kurang padat. Seperti ini dia teman-teman, buahnya banyak mengeluarkan duri-duri, dan rata-rata pelepahnya itu berwarna kekuning-kuningan teman-teman. Itu ciri
bibit yang bersumber dari cabutan di tanaman tua ataupun hasil cabutan dari TPH atau pinggir jalan, ataupun dari anak-anak sawit yang tumbuh di sekitar kebun kita, teman-teman. Dan dengan menggunakan bibit yang seperti ini, maka kita tidak bisa menyebutkan varietas bibit ini varietas apa, karena memang berasal dari anak-anak sawit yang tumbuh di pinggir jalan ataupun di TPH ataupun tumbuh di seputaran kebun kita yang sudah tua, teman-teman. Untuk itu sebaiknya kita menggunakan bibit yang unggul yang berasal dari PPKS atau yang berasal dari sumber-sumber yang terpercaya, agar dapat menunjang hasil kebun kita yang maksimal, hasil kebun yang bagus, sehingga kita sebagai petani pun bisa merasakan hasilnya. Oke, mungkin itu teman-teman salah satu cara penggunaan bibit yang kurang benar. Semoga ini bermanfaat. Salam sehat, salam planter.